Randi mematikan mesin mobil perlahan. Di sebelahnya, Sylvia membuka kaca jendela dan menghela napas panjang. Udara di sekitar rumah tua itu lembab dan dingin. Di kursi belakang, Willy masih tertidur dengan posisi menyamping. Kepalanya bersandar ke ransel. Rumah besar berlantai 2 itu berdiri di tengah halaman luas. Dindingnya kusam, cat mengelupas, dan sebagian kaca jendela tampak berdebu. Daun-daun kering berserakan di halaman. Pohon mangga tua berdiri di pojok halaman, diam dan tinggi. Randi adalah anak sulung, seorang pegawai kantor yang terbiasa dengan jadwal dan logika. Ia tak percaya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Sylvia, anak tengah, bekerja sebagai ilustrator dari rumah. Ia lebih peka pada suasana dan hal-hal yang tak biasa. Willy, si bungsu, masih kuliah di jurusan arsitektur. Ia tidak terlalu peduli selama ada sinyal internet dan makanan. Kamu yakin ini aman buat ditinggali sementara? Sylvia memandangi rumah sambil menurunkan tas. Kita cuma butuh beberapa minggu, jawab Randi. Urus dokumen, bersihin rumah, terus jual, selesai. Willy turun dari mobil dengan malas. Tuh rumah kayak di film horor, katanya sambil menunjuk jendela atas yang terbuka sedikit. Tak ada yang menjawab. Mereka membuka pintu depan dengan kunci warisan dari pengacara. Dalamnya gelap. Bau apek langsung tercium begitu pintu terbuka. Randi menyalakan lampu. Cahaya kuning redup menyinari ruang tamu yang besar. Karpet lusuh, kursi tua berderit saat disentuh. Dinding-dinding dipenuhi bingkai foto lama. Willy membuka salah satu jendela, membiarkan sinar matahari masuk. Serem sih, tapi keren juga, ujarnya. Ia melangkah ke arah tangga, lalu menghilang ke lantai atas. Sylvia berjalan ke dapur. Lantainya dingin. Di meja dapur ada toples-toples kosong dan gelas kaca yang berdebu. Tak ada listrik di sana. Kompor tua menempel di dinding. Kayaknya udah lama gak ada orang tinggal di sini, katanya. Randi mengangguk. Sejak kakek meninggal, gak ada yang ngurus. Mereka menghabiskan siang. Itu membersihkan bagian bawah rumah. Beberapa ruangan masih penuh barang. Ada kamar kerja kakek, lemari tua, dan sebuah kursi goyang yang nyaris patah. Sore mulai turun. Sylvia sedang menyapu lantai ketika ia mendengar suara dari arah belakang rumah. Seperti ada ranting yang patah. Ia menoleh ke jendela, tapi tak ada apa-apa. Hanya halaman kosong dan pohon-pohon tinggi yang diam. Menjelang malam, mereka berkumpul di ruang tamu. Makan dengan nasi bungkus dan air mineral. Lampu-lampu dinyalakan. Randi memeriksa listrik cadangan dari genset kecil. Willy duduk di lantai, sibuk dengan ponselnya. Ada sinyal, katanya. Lumayan buat streaming. Sylvia berdiri di jendela. Matanya tertuju ke arah belakang rumah. Di kejauhan, tampak bayangan putih berdiri diam di dekat pohon mangga. Ia memicingkan mata. Bentuknya tinggi, seperti orang berdiri tegak. Tapi terlalu diam. Terlalu kaku. Ia menyentuh lengan Randi. Lihat itu, katanya pelan. Randi mendekat. Saat ia melihat keluar, bayangan itu sudah tidak ada. Mungkin daun atau plastik, katanya. Atau kamu salah lihat. Sylvia diam. Tapi matanya masih tertuju ke arah pohon di belakang rumah. Di lantai atas, terdengar suara langkah kayu yang berderit. Randi mendongak. Willy, panggilnya. Dari bawah, Willy menjawab. Apa? Randi dan Sylvia saling berpandangan. Langkah-langkah itu berhenti. Sylvia membuka jendela kamar tamu. Udara segar dari luar masuk perlahan. Ia baru saja selesai merapikan tempat tidur tua di sudut ruangan. Spray diganti, bantal dibersihkan, dan debu di rak buku disapu. Meski sudah bersih, ruangan itu masih terasa dingin dan lembab. Saat ia hendak menutup kembali jendela, bau melati menyengat tiba-tiba. Wanginya kuat dan menusuk. Ia mundur satu langkah, lalu memeriksa meja dan sekitar ranjang. Tidak ada bunga.
Tidak ada pengharum ruangan. Ia menarik napas perlahan. Bau itu tetap ada, bahkan makin tajam. Randi masuk membawa koper yang tertinggal di mobil. "Kamu kenapa diam? Ada bau melati, kenceng banget," jawab Sylvia sambil menunjuk ke arah pintu. Randi mengangkat alis. Ia melangkah masuk dan mengendus udara. "Biasa aja kok. Kamu nggak nyium?" tanya Sylvia. Randi menggeleng. "Mungkin kamu kecapekan. Sering gitu badan sensitif jadi mikir aneh-aneh." Sylvia tidak menjawab. Ia tahu apa yang dicium barusan bukan hal biasa. Tapi ia juga tahu Randi sulit diajak bicara soal hal semacam itu. Sementara itu, Willy berjalan di halaman belakang. Ia penasaran dengan area kebun yang tadi malam terasa aneh. Matahari belum tenggelam sepenuhnya. Ia membawa senter kecil dan menelusuri semak-semak di sisi kiri rumah. Di pojok halaman, ia melihat tanah yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. Tidak tertutup rumput, dan bentuknya seperti gundukan tidak rata. Ia jongkok dan menyentuh tanah itu. Masih agak lembab, seperti belum lama digali. Willy berdiri, menoleh ke sekitar. Tak ada tanda alat gali, tapi bekasnya cukup jelas. Ia mengambil gambar dengan ponselnya, lalu kembali ke dalam. Di ruang tamu, Sylvia duduk di sofa. Wajahnya tampak tidak nyaman. Randi sedang memeriksa sambungan air di dapur. Willy masuk dan menunjukkan foto yang baru ia ambil. "Lihat nih, tanah kayak baru digali, tapi nggak ada tanaman, nggak ada batu juga," ujarnya. Sylvia melihat layar ponsel. "Itu di mana?" "Belakang, dekat pohon mangga." Randi menoleh dari dapur. "Mungkin bekas lubang septic tank lama," katanya. "Atau binatang gali tanah." Sylvia dan Willy saling pandang, tidak menjawab. Menjelang malam, mereka masuk ke kamar masing-masing. Sylvia tidur di kamar tamu, Randi di kamar utama, dan Willy mengambil kamar di lantai atas. Lampu sudah dimatikan, rumah mulai tenang. Sylvia masih belum bisa tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit. Bau melati yang tadi sempat muncul sudah hilang, tapi rasa tidak nyaman masih terasa. Ia menoleh ke lemari besar di pojok kamar. Pintu lemari tertutup rapat. Sylvia memejamkan mata, mencoba tidur. Beberapa menit kemudian, terdengar bunyi dari arah lemari. Sylvia membuka mata. Ia menoleh. Lemari masih tertutup. Bunyi itu muncul lagi. Suara ketukan pelan, satu kali, dari dalam lemari. Sylvia duduk, matanya menatap lurus ke arah lemari. Tidak ada angin, tidak ada yang bergerak. Ia menunggu, tapi tidak ada suara lagi. Tangannya gemetar saat menarik selimut sampai ke dada. Willy memanggil Randi dan Sylvia ke halaman belakang. Ia berdiri di dekat pohon mangga, menunjuk ke arah tanah yang kemarin ia periksa. Randi berjalan mendekat dengan wajah heran. Sylvia menyusul pelan, membawa senter kecil. Di depan mereka terlihat 3 gundukan tanah. Bentuknya rapi, berjejer, dan masing-masing memiliki batu kecil yang ditancapkan di ujungnya. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda nama atau tanggal. "Ini bukan lubang biasa," kata Willy. "Kayaknya makam." Randi jongkok dan menyentuh salah satu batu. "Kenapa nggak ada nama?" Sylvia menggeleng. "Kalau ini makam, siapa yang dikubur di sini?" Tidak ada yang menjawab. Mereka memutuskan bertanya ke tetangga sebelah. Rumah Pak Wahyudi berdiri tak jauh dari pagar kayu yang memisahkan halaman rumah. Lelaki itu sudah tua, rambutnya mulai putih, dan langkahnya pelan. Randi menjelaskan soal 3 gundukan itu. Pak Wahyudi mendengarkan sambil menatap ke tanah. "Itu bagian belakang rumah." "Bukan urusan saya," jawabnya singkat. "Tapi bapak kan dulu dekat sama kakek kami. Masa nggak tahu siapa yang dikubur di situ?" tanya Willy. Pak Wahyudi diam. Matanya tidak lepas dari pandangan ke tanah. "Ada hal yang lebih baik tidak dibicarakan," katanya, lalu berjalan pelan kembali ke rumahnya tanpa menjawab lebih lanjut. Sylvia tidak puas. Ia mengajak Randi dan Willy untuk menemui Bu Minah, mantan pembantu kakek
yang sekarang tinggal di kampung sebelah. Rumahnya kecil, dengan pekarangan yang ditumbuhi tanaman hias. Perempuan tua itu menerima mereka di teras. Saat Sylvia menyebut soal 3 gundukan di belakang rumah, wajah Bu Minah langsung berubah. "Jangan bahas itu lagi," katanya cepat. "Saya sudah tua, saya nggak mau ikut campur. Kami cuma pengen tahu," ujar Sylvia pelan. "Ada yang aneh di rumah itu." Bu Minah berdiri, tangannya bergetar sedikit. "Kalau kalian masih warisin rumah itu, hati-hati. Ada yang belum selesai di sana." Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Randi berjalan kembali ke rumah dengan gelisah. "Ini semua nggak masuk akal," katanya sambil membuka pagar. Willy dan Sylvia diam. Malam datang. Angin bertiup pelan. Sylvia duduk di jendela kamarnya, menatap ke arah pohon mangga. Lampu luar rumah sudah dimatikan. Hanya cahaya dari bulan yang membuat halaman terlihat samar. Ia menunduk sebentar untuk mengambil ponsel. Saat kembali menatap keluar, ada sosok berdiri diam di dekat pohon. Badannya terbungkus kain putih. Wajahnya tertutup, kepala sedikit miring. Sylvia tidak bergerak, nafasnya tertahan. Sosok itu tidak bergerak. Ia menutup jendela perlahan dan menarik gorden. Di luar, halaman tetap sepi. Tapi bayangan tadi belum hilang dari pikirannya. Willy duduk di ruang tengah sambil memutar ulang rekaman dari ponselnya. Ia tidak sedang mencari suara orang bicara, tapi ada satu bagian yang terus mengganggunya. Di antara suara angin dan langkah kaki mereka, terdengar lirih suara tangisan. Tidak kencang, tapi cukup jelas jika didengarkan dengan saksama. "Ini dari semalam, waktu aku jalan ke dapur," katanya sambil memperlihatkan layar ke Randi dan Sylvia. Randi mencoba mendengarkan. Wajahnya mulai berubah. "Kamu nggak lagi nyetel apa-apa waktu itu?" "Nggak," jawab Willy. "Aku sendiri, dapur juga gelap." Sylvia berdiri dan memandangi lorong ke arah dapur. "Kemarin aku lihat pocong berdiri di bawah pohon," katanya pelan. "Aku kira cuma bayangan. Tapi kalau suara ini nyata, berarti kita diganggu." Randi tidak langsung menjawab. Ia masih memegang ponsel Willy. Matanya tertuju ke layar. Setelah beberapa detik, ia menyerahkannya kembali. "Aku juga ngalamin sesuatu," katanya akhirnya. "Tadi pagi, pas aku ngaca di kamar, ada pocong berdiri di belakangku." Sylvia menatap kakaknya. "Kamu lihat jelas?" "Jelas. Mukanya nggak kelihatan. Tapi dia berdiri di ujung kamar. Waktu aku noleh, nggak ada siapa-siapa." Willy duduk lebih tegak. "Ini semua mulai nyambung sama kuburan itu. Dan orang-orang di sini juga jelas nutupin sesuatu." Randi berdiri dan berjalan ke kamar kerja kakek. Ia membuka laci-laci tua, mencari apapun yang bisa memberi petunjuk. Sylvia dan Willy ikut membantunya. Beberapa menit kemudian, Sylvia menemukan tumpukan map di balik rak buku. Di salah satu map lusuh, ada surat tua yang diselipkan di antara dokumen lain. Kertasnya sudah kekuningan, tulisannya dengan tangan, sedikit pudar. Randi membaca pelan-pelan. Jumar, Seno, dan Nanang. Mereka bertiga pernah tinggal di rumah ini, dulu kerja di sini. Willy menatap kertas itu. 3 orang, 3 kuburan. Nama mereka nggak ada di nisan, ujar Sylvia. Tapi surat ini nyebut mereka secara jelas. Randi melipat surat itu pelan dan meletakkannya di meja. "Kalau ini benar," katanya, "berarti mereka bukan sekadar mantan pekerja. Mungkin mereka korban sesuatu." Di luar, langit mulai mendung. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan di halaman belakang. Di dalam rumah, suasana menjadi lebih sunyi. Sylvia menatap Randi dan Willy. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Randi meletakkan surat tua itu di atas meja ruang makan. Sylvia dan Willy duduk di seberangnya, masih menatap tulisan tangan di atas kertas yang warnanya sudah memudar. Ketiga nama, Jumar, Seno, dan Nanang, tertulis jelas di bagian atas. Jadi mereka pernah kerja di sini,
ucap Sylvia pelan. Aku masih nggak ngerti kenapa nama-nama itu nggak pernah disebut sebelumnya, jawab Willy. Randi berdiri. Kita harus ketemu Pak Wahyudi lagi. Mungkin sekarang dia mau ngomong. Mereka berjalan ke rumah sebelah. Pak Wahyudi sedang duduk di kursi bambu, memperhatikan halaman depan. Ketika Randi menunjukkan surat itu, ekspresinya berubah. Ia tidak langsung bicara. Matanya mengarah ke surat, lalu ke Randi. Aku sudah duga kalian bakal nemu itu, katanya pelan. Tapi kalian harus tahu, ini bukan cerita ringan. Jumar, Seno, Nanang, sebut Willy. Mereka siapa sebenarnya? Mereka kerja buat kakek kalian, jaga rumah, kebun, bantu-bantu. Tapi semuanya meninggal dalam waktu berdekatan. Meninggal kenapa? Tanya Sylvia. Pak Wahyudi menarik napas. Itu dia. Gak jelas. Tiba-tiba sakit, ada yang jatuh, ada yang katanya kesurupan. Tapi anehnya, gak ada yang dibawa ke rumah sakit. Semua dikubur diam-diam di belakang rumah. Gak ada pemberitahuan. Randi terdiam. Jadi kakek yang ngubur mereka? Pak Wahyudi mengangguk. Saya masih bantu di sekitar sini waktu itu. Tapi soal itu, saya disuruh diam. Sylvia menatap tanah. Kenapa wajah mereka seperti dihapus dari cerita keluarga ini? Karena sesuatu yang buruk terjadi dan gak ada yang mau ngaku, jawab Pak Wahyudi. Malamnya, Sylvia tidur lebih cepat dari biasanya. Badannya terasa lelah, tapi tidurnya tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman belakang. Pohon mangga menjulang di belakangnya. Di depannya, 3 sosok berdiri diam. Pocong, dengan kain putih kotor dan wajah yang nyaris tidak terlihat. Mereka tidak bicara, tapi Sylvia merasa seperti mendengar mereka di dalam kepalanya. Tolong kami, cerita kami belum selesai. Jangan diam. Sylvia terbangun dengan napas berat. Kamarnya gelap, tapi ia merasa tidak sendiri. Keesokan paginya, ia menceritakan mimpi itu ke Randi dan Willy. Wajah mereka sama-sama tegang. Willy memutuskan memeriksa kembali kamar kerja kakek. Di laci meja paling bawah, ia menemukan album foto tua. Isinya lusuh, beberapa halaman mulai lepas. Tapi di halaman tengah, mereka menemukan satu foto yang berbeda. Foto lama di depan rumah, dengan 6 orang berdiri sejajar. Di sisi kanan, 3 pria terlihat mengenakan pakaian kerja. Di bawah foto tertulis tahun 1983, yang membuat mereka terdiam. Wajah ketiga pria di sisi kanan disilang dengan tinta hitam. Randi berdiri di dapur sambil memeriksa saklar lampu. Lampu itu baru diganti 2 hari lalu, tapi kembali mati tanpa sebab. Willy datang membawa senter kecil. Aku baru pasang lampu baru di lorong. Sekarang mati lagi, katanya. Sylvia muncul dari ruang tamu. TV nyala sendiri barusan, padahal remote aku taruh di rak. Randi tidak menanggapi. Ia membuka lemari dan mengecek kabel. Tidak ada yang rusak. Semua masih terpasang rapi. Semenjak surat lama ditemukan dan nama 3 pekerja itu terbongkar, rumah mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan. Barang-barang berpindah tempat, pintu kamar terbuka sendiri, dan lampu sering padam tiba-tiba. Willy mulai sulit tidur. Ia lebih sering duduk di dekat jendela kamar, memperhatikan luar rumah. Saat ia membuka tirai malam itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya diam membeku. Di teras, pocong duduk diam. Badannya membungkuk sedikit, wajahnya tertutup kain kotor. Tapi kepala sosok itu menghadap lurus ke arah jendela kamar Willy. Ia menutup tirai pelan, tidak berani bicara. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski ruangan tidak panas. Sementara itu, Randi terbangun mendadak. Ia merasa kakinya dingin. Ketika duduk dan menyalakan lampu samping ranjang, ia melihat telapak kakinya penuh tanah basah. Ia menatap lantai. Tidak ada jejak tanah masuk dari luar. Kakinya sendiri seperti baru menginjak lumpur. Tapi ia tidak ingat keluar kamar atau berjalan keluar rumah. Pagi harinya,
ia hanya bilang ke Sylvia dan Willy bahwa ia mulai merasa aneh. Kepalaku kayak nggak bisa mikir jernih. Setiap malam mimpinya muter-muter. Dan semalam kakiku basah. Sylvia dan Willy saling pandang. Aku lihat pocong lagi, kata Willy. Duduk di teras, nggak gerak, tapi dia tahu aku lihat dia. Randy berdiri. Mereka makin dekat. Kita harus cepat cari tahu semua yang ditutupin. Sylvia berjalan ke kamar kerja kakek, berharap bisa menemukan petunjuk lain. Tapi tidak ada dokumen baru. Hanya rak penuh buku, map tua, dan beberapa alat tulis. Saat ia kembali ke ruang tengah, langkahnya terhenti. Dinding ruang tamu yang semula bersih, kini memiliki tulisan besar. Tulisan itu tampak seperti dicoret dengan arang atau tanah basah. Bentuknya tidak rapi, tapi jelas terbaca. Buka suara atau ikut kami. Willy menatap tulisan itu dengan rahang mengeras. Randy berjalan pelan mendekatinya, lalu menyentuh dinding dengan ujung jarinya. Tulisan itu masih basah. Sylvia mengetuk rumah kecil di ujung jalan, tak jauh dari rumah warisan. Pintu dibuka oleh Bu Minah, mantan asisten rumah tangga kakek mereka. Perempuan tua itu awalnya enggan bicara, tapi setelah Sylvia menyebut 3 nama, Jumar, Seno, dan Nanang, ekspresinya berubah. Randy dan Willy ikut duduk di dalam. Ruangan sempit itu dipenuhi aroma minyak kayu putih dan foto-foto lama. Bu Minah menggenggam gelas teh dengan tangan gemetar. Mereka bukan cuma pekerja, katanya akhirnya. Mereka sudah seperti keluarga sendiri di rumah itu. Tapi sejak kakek kalian makin tua, mulai banyak hal yang berubah. Sylvia memperhatikan wajah Bu Minah yang menunduk. Apa maksudnya berubah? Mulai dari pembagian tanah, surat-surat warisan, uang hasil panen kebun, semua jadi rahasia. Katanya cuma keluarga inti yang boleh tahu. Nanang sempat marah, jawab Bu Minah. Dia merasa apa yang dijanjikan kakek kalian soal pembagian hasil tidak ditepati. Dia pernah bilang akan buka mulut ke pihak luar. Willy mengangguk pelan. Lalu setelah itu mereka meninggal satu persatu. Saya juga heran, semua cepat. Jumar katanya jatuh dari tangga belakang. Seno sakit, tapi tidak dibawa berobat. Nanang, saya tidak pernah tahu pasti, tapi saya dengar dia menghilang 2 hari. Lalu tiba-tiba sudah dikubur. Bu Minah terdiam beberapa saat. Saya cuma disuruh bungkam. Waktu itu saya masih takut kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang, saya juga dihantui rasa bersalah. Sylvia menatap Randy. Mereka bukan meninggal biasa. Mereka dibungkam. Willy menambahkan, dan sekarang mereka minta kita untuk ungkap semuanya. Bu Minah menatap ketiganya. Kalau kalian sudah tahu sejauh ini, cepat atau lambat, kalian akan terus diganggu. Pocong-pocong itu, saya sudah pernah lihat juga. Sejak kapan? Tanya Sylvia. Sudah lama. Dulu pernah muncul waktu saya lewat belakang rumah. Tapi makin sering sekarang. Bahkan kemarin siang, satu dari mereka berdiri di bawah jendela dapur saya. Padahal terang. Randy berdiri. Kami nggak bisa diam. Willy berjalan ke halaman belakang rumah warisan saat sore menjelang. Ia mencium bau menyengat yang tidak biasa. Di dekat pagar samping ada gundukan kecil. Saat ia mendekat, matanya terpaku. Di atas tanah itu tergeletak bangkai seekor ayam kecil. Tubuhnya terbalut kain putih lusuh, dililit seadanya seperti kafan. Ukurannya kecil, tapi bentuknya mengingatkan pada sesuatu yang sudah mereka kenal. Sylvia menyusul dari belakang. Itu pocong juga. Randy berdiri di dekat mereka. Ini peringatan. Randy duduk di ruang tamu sambil menatap lantai. Matanya merah, kurang tidur. Willy berdiri di dekat jendela, memandangi pekarangan belakang yang terlihat biasa-biasa saja. Tapi tidak terasa biasa sama sekali. Sylvia sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Sore ini Pak Wahyudi bisa datang, kata Sylvia setelah menutup telepon. Dia akan coba bantu. Tak ada yang menjawab.
Tapi semua setuju, mereka sudah kehabisan cara. Menjelang malam, Pak Wahyudi datang membawa tas kecil berisi air dan beberapa benda yang digunakan untuk pengusiran. Ia menyarankan mereka duduk di tengah ruang keluarga. Semua lampu dinyalakan. Udara terasa gerah dan berat. Pak Wahyudi mulai membaca doa. Suaranya tenang, tapi terdengar tegang. Sylvia menunduk. Randi meremas telapak tangan sendiri. Willy menatap sekeliling. Matanya tidak berkedip. Tiba-tiba lampu bergetar. Angin masuk dari arah yang tidak jelas. Dari sudut ruangan muncul sosok putih berdiri diam. Tak ada suara, tak ada pergerakan lain, tapi suasana langsung berubah dingin. Sosok itu tidak bergerak, namun semua bisa melihat. Pocong itu ada di sana, berdiri, menghadap mereka. Pak Wahyudi berhenti membaca, matanya membelalak. Ia berdiri dan mundur perlahan. Ini bukan roh biasa, ucapnya pelan. Satu persatu, mereka mundur, rasa takut menguasai. Pak Wahyudi melangkah cepat keluar rumah, tak sempat menjelaskan apapun. Willy dan Randi mengikuti. Tapi Sylvia tetap duduk. Sylvia mulai gemetar. Matanya tiba-tiba kosong. Nafasnya berat. Randi mencoba menyentuh bahunya, tapi Sylvia mengangkat kepalanya cepat. Matanya tidak seperti biasanya. Ia menatap mereka berdua dengan sorot tajam. 3 pengkhianat, suaranya berat, berbeda. 3 kematian. Willy mundur setengah langkah. Randi membeku. Kami dibungkam, kalian buka, atau ikut. Tubuh Sylvia lalu ambruk. Ia pingsan. Randi dan Willy langsung membawanya ke kamar dan menunggu ia sadar. Ketika ia terbangun, ia tidak ingat apa-apa. Mereka bertiga duduk diam. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Semua tahu, sejak ini mereka tidak lagi bisa menunda. Randi membuka lemari besi kecil di kamar kerja kakek. Ia baru menemukan kuncinya setelah membongkar laci-laci tua yang tertumpuk di sudut ruang. Di dalam lemari itu ada beberapa dokumen lama yang sudah menguning. Beberapa di antaranya surat pribadi dan laporan hasil panen kebun. 1 map coklat terpisah sendiri. Saat dibuka, di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan kakek mereka. Isinya membuat Randi tidak bisa langsung berkata apa-apa. Dalam surat itu, kakek menulis tentang sebuah kecelakaan kerja yang terjadi di gudang belakang. Salah satu pekerja jatuh dari loteng dan mengalami luka parah. Tapi tidak ada catatan rumah sakit atau laporan resmi. Kakek menulis bahwa ia memilih menyelesaikan semuanya secara diam-diam agar nama baik keluarga tidak tercemar. Willy menemukan buku catatan kecil di dapur lama, tersembunyi di belakang rak bumbu. Tulisan tangan di dalamnya milik seseorang bernama Mbok Sarti, pembantu rumah tangga sebelum Bumina. Di antara catatan belanja dan tugas harian, ada 1 halaman yang mencolok. Tadi malam Pak Jumar jatuh dari atas, tapi kata Seno, dia nggak jatuh sendiri. Ada yang dorong, tapi semua disuruh diam. Willy membaca ulang kalimat itu beberapa kali. Ia menutup buku pelan, lalu menuju ruang tengah. Sylvia sedang duduk di sofa. Masih terlihat lelah setelah kerasukan. Kematian mereka bukan kecelakaan, kata Willy. Ini sudah dirancang. Atau setidaknya dibiarkan terjadi. Randi meletakkan surat pengakuan kakek di atas meja. Dan kakek tahu, tapi dia memilih bungkam. Mereka bertiga duduk di ruang tengah, menatap dokumen dan catatan yang berserakan di meja. Semua mulai terlihat jelas. Ada kebohongan lama yang ditutupi, dan sekarang arwah yang tidak tenang datang menuntut. Tiba-tiba lantai rumah bergetar pelan. Gelas di meja bergetar. Bingkai foto jatuh sendiri ke lantai. Bukan suara keras, tapi cukup terasa di seluruh rumah. Mereka saling pandang. Ketiganya langsung berdiri. Dari arah lorong, suara langkah berat terdengar. Ketika mereka melihat ke arah masing-masing kamar, pemandangan yang muncul membuat napas mereka tertahan. Di setiap pintu kamar, berdiri 1 sosok pocong.
Kain mereka kotor, matanya kosong, namun kepala mereka miring seolah menatap langsung ke dalam. 3 pintu, 3 pocong, tidak bergerak. Randi menarik Sylvia perlahan. Willy mundur selangkah. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain, hanya tatapan. Randi memegang surat pengakuan kakek di tangannya. Surat itu sudah dibaca berkali-kali, tapi malam ini mereka akan membacanya di tempat yang berbeda, di depan makam 3 orang yang pernah bekerja di rumah itu. Willy membawa senter, Sylvia membawa foto lama yang sebelumnya ditemukan, yang menunjukkan ketiga pekerja dengan wajah dicoret. Mereka berjalan ke halaman belakang, menuju 3 gundukan kecil yang ditandai batu tanpa nama. Langit mendung, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pohon mangga bergerak liar. Tanah di sekitar kuburan terasa lembab dan dingin. Tapi mereka tidak menunda. Randi berdiri di tengah. Ia membuka lipatan kertas dan mulai membaca. Suaranya tegas, meski nadanya sedikit gemetar. Surat ini kutulis sebagai penyesalan. Jumar terjatuh dari loteng. Tapi aku tahu ada lebih dari itu. Seno dan Nanang meninggal selang beberapa waktu kemudian. Tidak ada yang mau bicara. Aku memilih diam. Aku takut keluarga ini hancur. Tapi sekarang, aku tahu aku salah. Willy dan Sylvia berdiri di sampingnya, mendengarkan sampai kalimat terakhir. Tidak ada suara lain di sekitar mereka. Tapi udara semakin berat. Kabut tipis mulai muncul di sekitar halaman. Randi meremas kertas itu di tangannya, lalu meletakkannya di atas batu nisan tanpa nama. Sylvia menunduk. Kami tahu sekarang, kami tidak mau sembunyi lagi. Sebuah gerakan muncul dari arah pohon. Willy menoleh, lalu mengarahkan senternya. Sosok putih berdiri diam di balik kabut. Lalu satu lagi muncul di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Mereka bertiga. Pocong-pocong itu tampak lebih nyata daripada sebelumnya. Wajah mereka masih tertutup, tapi tubuhnya jelas. Mereka berdiri sangat dekat, hanya beberapa langkah dari makam. Randi menarik napas pelan. Kami sudah membacakan semuanya. Kebenaran sudah terbuka. Salah satu pocong bergerak sedikit. Kepala mereka tampak menunduk. Tidak ada reaksi lain. Tapi dari arah depan sebuah suara terdengar, pelan namun langsung masuk ke kepala mereka bertiga. Belum cukup, Sylvia menoleh ke Randi. Willy mundur selangkah. Pocong-pocong itu tidak hilang. Mereka masih berdiri di sana, diam, tapi sekarang lebih mengancam. Pengakuan saja belum menyelesaikan semuanya. Randi menyiapkan kamera di ruang tengah. Sylvia duduk di depan meja, membuka dokumen yang telah mereka kumpulkan. Surat pengakuan kakek, foto para pekerja, dan catatan dari pembantu lama. Willy memeriksa pencahayaan dan memastikan semua file rekaman siap diproses. Mereka sepakat untuk membuat video pengakuan. Dalam mimpi Sylvia malam sebelumnya, ketiga pocong muncul lagi. Tapi kali ini mereka tidak diam. Salah satu dari mereka, kemungkinan besar Jumar, berkata jelas, "Buat semua tahu, biar kami bisa pergi." Randi memulai rekaman. Ia berbicara langsung ke kamera. Ini tentang rumah warisan yang kami tempati. Kami menemukan bahwa dulu pernah terjadi kecelakaan yang tidak dilaporkan. 3 pekerja meninggal, Jumar, Seno, dan Nanang. Mereka dimakamkan diam-diam di halaman belakang rumah ini. Sylvia menyusul, menunjukkan dokumen yang mereka temukan. Kami tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang kami sadar kakek kami menyembunyikan semuanya. Kami tidak ingin ikut menyembunyikan kebenaran. Willy kemudian membawa kamera ke halaman belakang. Ia merekam batu nisan tak bernama dan memperlihatkan lokasi makam. Setelah semuanya selesai, mereka mengedit seadanya, lalu mengunggah video itu ke internet. Tidak ke media besar, cukup di kanal pribadi, terbuka untuk publik. Mereka tidak berharap video itu langsung viral. Tapi yang penting, mereka sudah bicara. Mereka sudah membuka suara. Malam tiba,
Udara di dalam rumah berubah sangat dingin. Lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Jendela mulai berembun. Mereka bertiga duduk di ruang tengah tanpa banyak bicara. Willy menarik selimut ke pundaknya. Sylvia melipat tangan, memandangi pintu yang terbuka sedikit. Randy berdiri di dekat tangga. Lalu semuanya menjadi sangat tenang. Tidak ada bunyi pintu, tidak ada getaran, hanya diam. Tapi terasa berbeda. Dari arah lorong kamar, 3 sosok muncul perlahan. Pocong-pocong itu berdiri sejajar, tidak jauh dari ruang tengah. Wajah mereka masih tertutup kain, tapi tubuh mereka terlihat lebih bersih. Tidak ada tanah, tidak ada noda darah. Seolah mereka bukan lagi sosok yang sama seperti sebelumnya. Randy menahan napas. Sylvia berdiri. Willy tidak bergerak. Salah satu pocong yang berdiri di tengah miringkan kepalanya ke kanan, lalu tampak mengangkat ujung bibir, seperti senyuman kecil. Ketiganya menatap para penghuni rumah, lalu perlahan-lahan tubuh mereka mulai memudar. Tidak menghilang tiba-tiba, tapi perlahan, seperti diserap oleh cahaya lembut dari langit. Mereka bertiga tetap diam, tapi udara terasa lebih ringan sekarang. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa was-was. Mereka sudah pergi. Beberapa hari telah berlalu sejak malam terakhir itu. Tidak ada lagi penampakan. Tidak ada suara aneh. Rumah itu menjadi sangat tenang. Randy duduk di ruang tengah sambil menatap sekeliling. Tidak ada lagi ketegangan yang dulu selalu menyelimuti rumah itu. Ia tahu waktunya sudah selesai di tempat ini. Ia menghubungi agen properti dan memutuskan rumah itu dijual. Namun sebelum semuanya selesai, ia mengusulkan sesuatu pada Sylvia dan Willy. Sebagian dari hasil penjualan akan diberikan pada keluarga Jumar, Seno, dan Nanang. Mereka bertiga menyetujui tanpa banyak bicara. Sylvia berada di kamarnya, membuka buku gambar. Ia menggambar 3 sosok berjalan menjauh. Latarnya sebuah ladang kosong, dengan matahari redup di kejauhan. Gambar itu tidak seram, hanya 3 sosok kecil yang perlahan pergi. Gambar itu ia bingkai dan letakkan di lorong menuju halaman belakang. Willy berjalan pelan membawa 3 bibit pohon Kamboja. Ia menanam masing-masing di atas 3 gundukan yang sebelumnya jadi makam. Tidak lagi batu nisan, tidak lagi kain. Hanya pohon-pohon kecil yang nanti akan tumbuh tinggi. Ketiganya tidak banyak membahas kejadian-kejadian sebelumnya. Tidak ada yang ingin mengulang cerita itu. Tapi semuanya tahu, apa yang sudah mereka lakukan bukan sia-sia. Beberapa minggu kemudian, rumah itu resmi berpindah tangan. Tidak ada hal ganjil saat proses penjualan. Semua berjalan seperti biasa. Randy, Sylvia, dan Willy berdiri di depan pagar. Mereka melihat rumah itu sekali lagi sebelum pergi. Cat dinding rumah mulai pudar, tapi tidak lagi terasa berat. Udara di sekelilingnya bersih, tidak dingin, tidak mencekam. Rumah itu tetap berdiri di sana, tapi tidak membawa bayangan gelap lagi. Mereka bertiga pergi dengan tenang, sama seperti rumah itu sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.